Tiga. Haleluya, shalom saudara-saudara. Renungan ini perlu kita fahami dan maknai bagi kehidupan kita bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, saya mau agar renungan ini yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia pembuat sejarah. Kita baca dulu dalam Markus 6 ayat 14 sampai 16. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal lehernya dan yang bangkit lagi." Apakah saudara tahu jika sejarah akan mengatakan perihal saudara secara pribadi dan perihal apa yang saudara lakukan? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belangnya. Dan manusia mati tentu meninggalkan nama. Bahkan setiap tindakan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, apa saja yang kita lakukan akan berdampak bagi kita dan sesama sekitar kita. Juga dikenang dalam sejarah, akan dikenang generasi berikutnya walaupun kita sudah mati. Hal inilah yang berlaku bagi Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia. Ia begitu disukai orang. Kemanapun ia pergi, berbondong-bondong orang mengikutinya. Matius 5 ayat 24, "Tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Kalimat ini saja sudah membuat sejarah dan tidak pernah dilupakan dari generasi ke generasi. Orang bercerita tentang Yesus Kristus. Apa yang dilakukan dikenang orang sepanjang masa. Mukjizat yang dikerjakan menjadi tanda heran yang dapat dilihat manusia sepanjang sejarah. Natal, hari kelahirannya, bukan saja dirayakan oleh orang percaya kepada dia, tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus Kristus juga merayakan Natal kelahirannya. Ayat bacaan di atas tadi, nama Yesus terkenal di segala tempat dan zaman, bahkan dalam pikiran siapa saja. Somat saja cerita tentang Natal, padahal dia nggak kenal dan dia nggak suka dengan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jadi begitulah pengaruh orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Jika terkenal seperti itu, bukankah kita juga ingin terkenal sama sebagai kemanusiaan kita, ingin terkenal walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia, tetapi orang masih mengenang kita dan mempercakapkan kita, karya kita. Jika kita mendambakan hal-hal seperti itu, kita renungkan. Yang pertama, agar kita menjadi contoh seperti Yesus pembuat sejarah. Satu, Yesus pembuat sejarah karena kelembutan dan ia rendah hati. Matius 11 ayat 29, ia menyuruh kita untuk belajar rendah hati. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Begitu pengajaran Yesus agar kita lembut dan rendah hati.
Kelemah lembutan hatinya yang membuat ia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 12. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kelembutan hatinya membuat semua musuh kalah terhadap dirinya. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pernyataan-pernyataan dan cara bagaimana Yesus mengajarkan lembut agar kita tenang dalam hati, semua tertulis. Dan kalau semua orang ikut apa yang diajarkan Yesus Kristus, dunia ini akan semakin tenang, saudara-saudara. Nggak usah jadi orang Kristen, ikutin ajarannya, itu akan menolong kita semua memiliki kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Yesus pria pembuat sejarah karena karya yang dilakukannya. Ia berbuat baik kepada siapa saja. Yohanes 7 ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Jadi orang saja sudah melihat kebaikan seseorang, tetapi kebaikan-kebaikan itu dianggap sebagai menyesatkan. Itulah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus, saudara-saudara. Tetap terjadi simpang siur, tetapi mata mereka melihat fakta dan mukjizat. Ia taklukkan alam semesta, meneduhkan angin dan gelombang. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang yang memperhatikan Yesus pada waktu itu heran, siapa orang ini mampu melakukan menghardik angin, gelombang menjadi tenang. Itu tidak terpikirkan oleh mereka. Padahal sejarah Yesus ini sudah ditulis jauh sebelum kedatangannya. Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Yesus sudah meramalkan, sudah menubuatkan tentang kedatangannya. Dan bagaimana sikap, bagaimana yang dilakukannya. Semua ditulis sebelum kedatangannya. Dan ketika zaman kedatangan, murid-murid melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Kemudian yang lain apa yang dilakukan? Ia menaruh uang di mulut ikan. Menaruh uang di mulut ikan. Matius 17 ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Aneh, ya bukan aneh, ini mukjizat. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Supaya murid-muridnya tidak ditangkap oleh pemerintah waktu itu karena tidak ada uang untuk membayar pajak. Tetapi sejarah
dan tulisan-tulisan Alkitab ini membuktikan bagaimana Yesus itu bukan hanya nabi biasa seperti yang dipercaya oleh Kadrun, sama seperti apa yang saya percaya sebelum saya membaca Alkitab. Nah, itu luar biasa, saudara-saudara. Pohon kering atas perintahnya. Pohon aja bisa kering, perintah Tuhan Yesus. Matius 21 ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Luar biasa, saudara-saudara. Saya kalau mengenang, membaca itu kadang-kadang geli. Bagaimana keadaan. Baru hanya menunjuk pohon saja bisa layu. Makanya saya takut sekali dengan Yesus Kristus. Makanya berilah saya waktu sebentar lagi, Tuhan, untuk tetap menginjil, untuk tetap menyebut namamu dan bercerita, bersaksi kepada siapapun. Ia melenyapkan segala penyakit, orang buta melihat, Matius 12 ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Orang buta melihat, orang bisu berbicara. Bisa dilakukan. Tetapi mukjizat itu terjadi juga zaman sekarang. Bahkan zaman-zaman dari generasi ke generasi. Bahwa Yesus memberikan mukjizat, kemampuan, talenta, hamba-hamba Tuhan tertentu untuk melakukan hal yang sama. Kemudian orang tuli dibuatnya mendengar, Markus 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, sembuh. Orang lumpuh berjalan oleh sepatah katanya. Markus 2 ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Terjadi seketika karena dia memang Tuhan dan juru selamat. Yang ketiga, Yesus pembuat sejarah karena ia taklukkan maut dan kematian. Siapapun mati karena tua, malapetaka, sakit, penyakit, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri kepada orang yang hendak membunuhnya. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudara-saudara, mukjizat-mukjizat dan apa yang dilakukannya itu juga menjawab pertanyaan, kalau begitu siapa yang membunuh Yesus Kristus, yang mematikan Yesus Kristus? Nah, ini jawabannya. Karena ada hamba Tuhan yang kelimpungan menjawab pertanyaan tersebut dari Kadrun. Kadrun yang bertanya, dengar baik-baik yang sudah saya katakan tadi. Setiap orang menyerah kepada maut dan kematian, tetapi Yesus mengalahkan kematian. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yesus tidak pernah takut dengan kematian. Demikian juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nggak usah takut dengan kematian. Nggak usah takut dengan orang-orang yang mengancam kehidupan kita. Kalau belum waktunya, Tuhan tidak akan membiarkan kita
mati konyol. Setiap orang mati, tulang belakangnya berada dalam kuburan. Yesus Tuhan kita bangkit dari kubur, dari antara orang mati. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa Yesus bangkit, hidup kembali, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran bahwa Yesus mati lagi. Kalau begitu, Yesus siapa? Ya, benar jawaban kamu. Walaupun saudara itu kadrun, tetapi saudara harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Anda selamat dan masuk surga. Mari tetap menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Dan terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah waktunya kita memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Haleluya. Amin.